yang dipersiapkan dari awal. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu agama untuk bekal dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang sholat isya ini jam 19.02, 30 menit lagi, cepat ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fikih mahram. Karena waktunya sangat terbatas, hanya 30 menit ya. Ada banyak yang akan saya jelaskan secara ringkas. Yang pertama, mahram atau muhrim. Yang benar mana Pak? Mahram. Muhrim itu orang yang pakai pakaian ihram. Yang pakai pakaian ihram ya, itu muhrim. Yang pas adalah mahram. Arti dari mahram adalah apa? Arti mahram, orang yang haram dinikahi. Kalau kita konteksnya laki-laki berarti wanita yang haram dinikahi. Kalau konteksnya di depan ibu-ibu berarti laki-laki yang haram dinikahi. Kenapa kalau kita perempuan? Ya karena kita menikah dengan perempuan. Kalau ayah kita, kakek kita itu udah jelas nggak mungkin nikah ya. Udah, ayah tuh nggak perlu disebut mahram karena sesama laki-laki. Nah mahram ada 3 macam. Apa? Ada 3 macam. Pertama, mahram karena nasab. Kedua, mahram karena pernikahan. 3, mahram karena persusuan. Coba dihafalin. Mahram ada berapa? 3. 1 karena nasab, 2 pernikahan, 3 persusuan. Udah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Iya, itu secara garis besar. Mahram karena nasab. Tadinya mau ditulis di sini. Cuman anggap aja ada ya. Mau tulis di bornya nggak siap ya. Di bayangan aja Pak ya, mudah-mudahan kebayang. Yang pertama ke bawah yaitu anak perempuan. Bayangannya kita ke bawah siapa? Anak perempuan. Di bawahnya kita lagi anak perempuan berarti cucu perempuan. Semua cucu perempuan kita baik dari anak perempuan ataupun cucu perempuan dari anak laki-laki semuanya adalah mahram. Cucu punya anak lagi,
apa namanya, cicit. Terus ke bawah, semua keturunan kita yang perempuan itu adalah mahram. Oke, selesai ya yang ke bawah. Terus yang ke atas, siapa di atas kita? Ibu. Nah, ibu mahram. Di atasnya ibu siapa? Nenek, leluhur ya. Kalau ini leluhur, tadi keturunan, ini leluhur, nenek. Nenek punya ibu, siapa? Buyut. Terus ke atas, semuanya adalah mahram. Baik nenek dari ibu ataupun nenek dari ayah. Ayah punya ibu, itu juga nenek ya. Nah, itu juga mahram. Itu. Terus nenek dari ayah punya ibu lagi, buyut kan. Nah, terus ke atas, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu sampai Siti Hawa. Kalau ketemu kan udah meninggal ya, karena udah meninggal kebanyakan pembahasan mahram itu dibatasin sampai kadang ada yang ngebatasinnya nenek, kadang ada yang ngebatasinnya buyut. Kenapa? Karena disebut buyut itu berarti kan kemungkinan kita ketemu sama dia, kemungkinan bisa jadi nikah. Nah, kalau menikah hukumnya haram gitu. Tapi kalau di atas buyut ya nggak dibahas. Kenapa? Karena sudah meninggal, jadi nggak dibahas. Ke bawah sudah selesai. Paham nggak nih ke bawah ya? Paham ya ke bawah. Ke atas juga selesai ya? Oke, gitu caranya, ingetin tuh, atas bawah dulu, terus atas, terus ke samping, yang sejajar dengan kita siapa? Saudara perempuan. Semua saudara perempuan kita adalah mahram. Baik saudara perempuan dari seayah seibu, ayahnya dan ibunya sama, sekandung disebutnya mahram, atau saudara perempuan seayah saja, ayahnya sama, mahram, atau saudara perempuan yang seibu saja, itu juga mahram. Jadi saudara itu seayah seibu, seayah saja, seibu saja, semuanya adalah mahram. Mereka itu bukan saudara tiri, bukan ya, karena masih sedarah. Saudara tiri itu beda ayah, beda ibu. Ada duda punya anak, ada janda punya anak. Nah, anaknya duda dengan anaknya si janda, si duda janda itu nikah ceritanya. Anaknya duda sama anaknya janda saudara seayah bukan? Bukan, beda bapaknya ya. Ibunya juga beda kan? Beda. Nah, itu namanya saudara tiri. Kalau yang ayahnya sama atau ibunya doang sama, apalagi dua-duanya, bukan saudara tiri. Oke, paham ya? Berarti yang sejajar dengan kita sudah selesai ya? Oke, sudah selesai. Bawah sudah, atas sudah, yang sejajar dengan kita sudah. Sekarang yang sejajar dengan ayah kita siapa? Yang sejajar dengan ayah ibu kita siapa? Bibi. Ingat, karena kita laki-laki berarti kita ngomonginnya perempuan, bibi, bukan paman. Emangnya mau nikah sama paman? Bukan kan? Ya, bibi. Di seluruh saudara ayah, saudari ayah yang perempuan dan seluruh saudari ibu yang perempuan itu mahram. Jadi bibi dari ayah ataupun bibi dari ibu semuanya mahram. Baik bibinya yang seayah seibu
seayah saja atau seibu saja. Kebayang nggak bapak-bapak? Kebayang ya? Kan bapak juga sama, bisa jadi punya saudara seayah seibu. Bapak kita nih, saudara seayah saja atau seibu saja. Kalau dari sisi kita kan bibi, betul kan? Nah, bibi kita yang seayah seibu, seayah saja, seibu saja, itu juga mahram. Baik dari ayah kita ataupun bibi dari ibu. Paham? Oke, semua bibi berarti mahram. Kalau bibinya istri, mahram bukan? Bukan. Istri kita punya istri. Punya istri nggak, Pak? Kita punya istri nih. Istri kita punya bibi kan? Nah, itu bibi kita mahram, itu mahram bukan? Bibinya istri? Bukan mahram. Orang lain, ya. Itu. Oke, terus sekarang yang sejajar dengan kakek nenek kita. Tadi kan yang sejajar sama siapa tadi? Ayah sama ibu. Sekarang yang sejajar sama kakek nenek kita berarti seluruh saudaranya kakek dan nenek. Ya. Baik kakek nenek dari ayah ataupun kakek nenek dari ibu. Semua saudaranya kakek atau nenek. Dari ayah dulu. Ayah punya ibu, berarti kan nenek kita. Nah, nenek kita dari ayah punya saudara perempuan, berarti itu juga mahram. Terus ibu kita punya ibu, itu kan nenek. Nenek kita dari ibu punya saudara. Seluruh saudara perempuan nenek, ya, seluruh saudara perempuan nenek kita, baik dari ayah ataupun dari ibu, adalah mahram. Dah selesai. Bawah sudah. Ingetin ya. Ini biar bisa ke orang. Kalau pinggang begitu 700 tahun ngaji juga nggak akan paham ngejelasin ke orang ya. Ngaji itu kenapa bisa pintar? Karena kita ngapalin rumusnya, Pak. Ya, bisa ngejelasin ke orang. Gimana cara neranginnya? Dari bawah, terus ke atas, terus yang sejajar dengan siapa? Dengan kita, terus yang sejajar dengan siapa? Dengan orang tua, ayah ibu, terus yang sejajar dengan siapa? Nenek atau kakek kita. Terus apa lagi? Ada yang kurang nggak? Hah? Ada yang kurang. Seluruh anak saudara. Siapa tuh? Seluruh anak saudara. Kita punya saudara. Saudara kita punya anak. Berarti itu siapa? Ponakan. Disebut sepupu mah kalau kita punya anak. Kita punya anak. Saudara kita punya anak. Anak kita dengan anaknya saudara kita itu bahasanya sepupu. Kalau dari sisi kita ke anaknya saudara nyebutnya apa? Ponakan. Anak kita sama anaknya saudara itu sepupu, bukan mahram. Boleh nikah. Kita sama saudara kita boleh besanan, ya. Anak kita sama anaknya saudara kita kawinin tuh, boleh. Tapi kitanya sama anaknya saudara, berarti keponakan kita. Keponakan kita berarti manggil kita apa? Paman. Ya, ulah patukar. Nah, seluruh keponakan itu mahram. Ya, seluruh keponakan itu mahram. Keponakan perempuan tentunya. Baik keponakan dari saudara laki-laki ataupun keponakan dari saudara perempuan. Karena keponakan itu kan ada yang dari saudara laki, ada yang saudara kita yang perempuan punya anak perempuan. Nah, itu juga keponakan mahram. Dan seluruh keturunannya, keponakan punya anak. Nah, berarti itu cucunya siapa? Cucunya saudara ya. Cucunya saudara itu juga mahram.
Kebayang bapak-bapak? Nah, ini yang paling penting ini soalnya itu. Kalau ini yang nggak kebayang bingung. Oke, udah selesai. Nah, itu mahram karena apa? Mahram karena nasab. Terus selanjutnya mahram karena pernikahan, ya. Mahram karena pernikahan yang pertama mertua. Siapa? Mertua. Mertua itu berarti gimana bahasanya? Ibunya istri. Kita kan punya singkatan mertua. Kan bahasa itunya ibunya istri. Nah, itu mahram. Sejak kapan mahramnya? Sejak akad nikah. Walaupun sudah cerai sama anaknya, kita sudah cerai nih sama istri. Nah, itu kan disebutnya lah, katakan mantan mertua ya. Tapi tetap mahram selama-lamanya. Nggak boleh nikah sama mahram. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini karena pernikahan nih. Maksud karena pernikahan tuh bukan ada hubungan darah, Pak. Tapi orang lain. Mertua itu orang lain kan? Istri juga orang lain kan? Nah, karena dinikahi jadi istri. Ibunya jadi mertua. Nah, yang kedua, anak tiri. Bahasa itunya gimana anak tiri? Anaknya istri. Bahasa statusnya gitu. Kita kan nyebut singkatnya anak tiri, tapi kan maksudnya itu apa? Anaknya istri. Istri kita sudah punya anak, Pak, dari orang lain. Kita nikahin dia tuh. Udah cerai, mas suaminya udah cerai, kita nikahin dia. Nah, itu anaknya istri yang bawaan bonusnya. Kita nikah udah dapat bonus, Pak. Anaknya 3 lagi. Kitanya bujangan, mau nggak, Pak? Nggak mau ya, kecuali janda kaya ya. Hah? Hartanya 7 T mah mau ya? Nggak mau. Tergantung katanya cantik, kaya nggak gitu. Nah, anaknya istri, anak tiri itu mahram. Sejak kapan mahramnya? Sejak kita punya istri, kita gauli tuh, ya, istri kita tuh digauli. Berarti anaknya itu baru jadi mahram. Kalau istri kita belum digauli, ya, baru akad nikah doang, terus datang anaknya, pas gitu ngelihat anaknya lebih cakep ini, gitu. Tukeran akhirnya dicerain tuh ibunya. Istri kita berarti kan ibunya kan, kita cerain, kita milih nikah sama anaknya. Kalau dia mau gitu, boleh. Sebab apa? Belum terjadi persetubuhan. Jadi mahramnya itu sejak digauli. Paham ya? Oke, jadi anak tiri itu kalau ibunya sudah digauli, ibunya itu sebagai istri kita sudah digauli, mahram selama-lamanya. Walaupun ibunya sudah meninggal. Ibunya sudah meninggal. Ya dia tetap jadi anak tiri kita. Kita nggak boleh nikah sama dia. Ya, kecuali belum digauli. Udah nikah sih 10 tahun tapi belum digauli. Gitu. Ngapain nikah ya? Nah, yang ketiga, istri anak. Siapa tuh? Istri anak, Pak. Istri anak. Siapa? Istri anak. Nah, kan suka bingung di sini ya. Menantu. Menantu tuh istrinya anak kan? Iya, istri anak kan? Anak kita punya istri. Saya punya anak laki misalkan. Anak laki-laki kita punya istri. Nah, itu menantu. Menantu itu mahram. Mahramnya selama-lamanya. Sejak kapan? Sejak akad nikah.
anak kita sudah akad nikah, udah berarti kita mahram sama mantu. Ya, ini yang punya anak laki-laki, nanti kan punya mantu perempuan tuh, mahram itu sejak akad nikah selama-lamanya. Walaupun udah cerai sama anak kita, kan kita mertuanya, jadi kan dia mantu kita, nah, cerai itu sama anak kita tuh, nah, tetap mahram selama-lamanya. Terus yang keempat siapa? Istri ayah. Siapa istri ayah? Istri ayah. Istri ayah. Ibu kita istri ayah bukan? Kalau ibu kan tadi sudah dibahas karena nasab kan? Istri ayah, ibu kita juga termasuk istri ayah kan? Cuma kan itu mahramnya karena apa? Karena nasab. Ini kan konteksnya kita lagi ngomongin mahram karena apa? Karena pernikahan. Berarti kalau istri ayah tuh udah pasti bukan ibu kita. Istrinya ayah, ibu tiri. Gitu. Ayah kita tukang kawin. Hampir 40 perempuan pernah dinikahi, Pak. 40 perempuan. Nah, celakanya kita naksir di antara 40 itu, Pak. Ibu tirinya masih muda, jangan bayanginnya nenek-nenek. Nggak selalu ibu tiri itu nenek-nenek ya. Iya, kalau bapaknya nggak pinter nyari pasangan, ini bapaknya aktif soalnya Pak. Ini walaupun udah tua, kita punya bapak ini aktif, nikah melulu gitu Pak. Juragan sawah ceritanya sama juragan empang gitu kan. Semua janda di kampung ini itu ibu tiri kita Pak. Kan ada kan bapak yang tukang kawin ya. Nah itu berarti walaupun masih muda, walaupun perempuan-perempuan itu masih muda, seumuran sama kita Pak, itu mahram kita Pak. Sebab ibu tiri Pak. Nggak boleh kita menikahi istrinya ayah, bekas ayah. Ya kalau masih istri ayah udah jelas ya, itu kan masih ada status. Udah cerai sama bapak kita janda, nah tetap haram nikah selama-lamanya. Itu ada 4 ya. Siapa yang pertama? Mertua. Nah sebenarnya ada tambahan lagi nih, lupa nih. Mertua berarti punya ibu. Nah itu berarti nenek mertua. Nenek mertua juga mahram. Paham kan nih? Saya punya istri, istri saya kan punya ibu, berarti kan mertua saya. Mertua saya juga punya ibu, itu kan neneknya istri saya. Nah berarti kan nenek mertua ya. Nah nenek mertua juga mahram. Nah ini banyak yang luput ini di penjelasan fikih ini. Saya juga kadang suka kelupaan gitu, malah ingatnya di sini. Ya, ibunya mertua juga mahram. Udah itu aja, nggak kemana-mana. Kalau mau ibunya lagi terus. Ya, terus yang kedua siapa tadi? Anak tiri. Anak tiri punya anak, itu juga mahram. Kan kita nikah sama janda yang punya anak, itu kan anak tiri kita. Anak tirinya juga beranak, punya anak, berarti cucu tiri. Ya kan dari sisi istri kita mah cucunya kan. Kalau dari sisi kita cucu tiri, yang itu juga mahram. Nah ini kelupaan lagi nih. Makanya ngajar itu kalau semakin sering itu semakin terbuka Pak. Ngajar, belajar, kalau sering diulang-ulang tuh, oh semakin terbuka, semakin lancar. Jangan sombong, saya emang nggak mau diulang-ulang, itu lagi gitu. Kayak bisa ngejelasin aja gitu. Kayak udah paham aja. Nah, cucu tiri juga mahram. Terus yang ketiga siapa? Menantu. Menantu juga mahram. Kalau menantu ya udah di menantu doang gitu. Kalau anaknya menantu ya berarti kan itu anak tirinya anak kita ya. Menantu, kita punya mantu, udah punya anak. Berarti kan anak tirinya siapa? Anak kita kan? Benar nggak? Nah itu mah nggak marah. Mahramnya sama siapa? Sama ayah tirinya, sama anak kita yang jadi ayah tirinya. Terus yang keempat siapa? Istri ayah, ibu
Ibu tiri. Ibu tiri itu juga mahram. Termasuk juga dengan ibunya. Nah, kan tadi ayah kita kan nikah sama banyak perempuan, dicerain lah. Kita berarti kan sama bekasnya ayah, mantannya ayah, berarti kita statusnya apa? Anak tiri kan? Dia ibu tiri. Ibu tiri punya ibu. Ah, ini juga sama. Ibu tiri kita punya ibu, berarti itu juga mahram. Paham ya? Nah, berarti ada banyak tuh. Sama aja ada berapa tuh? 2, 4, 6, 7, Pak. 7. Mertua plus ibunya, ya. Anak tiri plus anaknya, istri anak 5 kan? 2, 2, 1, 5. Terus istri ayah plus ibunya. Jadi 7. Ini apa? Mahram karena pernikahan. Nah, yang paling penting, berarti yang belum mahram persusuan ya. Yang paling penting dari mengetahui mahram itu bukan apal nama orang-orangnya, bukan apal oh ini statusnya mahram, ibu, nenek, terus bibi, bukan apal itu. Yang paling penting adalah paham konsekuensinya. Konsekuensi mahram apa? Konsekuensi mahram 1. Haram dinikahi. 2. Boleh melihat sebagian aurat. Apa? Boleh melihat sebagian aurat ama mahram. Terus yang ketiga apa? Boleh berduaan dengan mahram, dengan ibu kita, dengan bibi, dengan anak perempuan, dengan mertua, dengan ibu tiri. Itu boleh berduaan, boleh melihat sebagian aurat. Nah, berarti 1 haram dinikahi, 2 boleh melihat sebagian aurat, 3 boleh berduaan. Yang dimaksud boleh berduaan itu dalam satu apa? Satu rumah. Satu apa lagi? Satu kendaraan, satu ruangan. Apa? Satu ruangan. Boleh tuh berduaan. Nah, nanti sebaliknya nih. Yang bukan mahram berarti nggak boleh. Gitu. Oke, coba baik lagi. Haram dinikahi. 2, boleh melihat sebagian aurat. 3, boleh berduaan. 4, boleh dalam satu ruangan. Berduaan itu maksudnya satu ruangan ya, satu rumah, satu kamar, satu mobil ya. Terus boleh bepergian bersama ya, berdua, boleh bepergian berdua. Terus kalau wudunya tidak batal. Wudunya nggak batal kalau bersentuhan. Nah, itu dengan mahram. Berarti sebaliknya, yang bukan mahram nggak boleh. Nah, sekarang kita balik ini yang bukan mahram, ya, yang bukan mahram berarti nggak boleh. Ya, siapa yang bukan mahram? Sepupu itu berarti anaknya paman, ya, anak paman, bener nggak? Nah, dengan anak paman mahram bukan? Bukan. Berarti boleh nggak berduaan? Nggak boleh. Dalam satu rumah nggak boleh. Tinggal bareng nggak boleh. Walaupun beda kamar, nggak boleh. Kecuali rumahnya luas, Pak. Rumahnya kayak rumah Raffi Ahmad. Nah, rumahnya kayak rumah Atta Halilintar. Nah, kayak Istana Negara, kayak IKN. Nah, kecuali rumahnya begitu. Kalau rumahnya segede Gading Elok mah paling habis mandi juga ketemu kan? Gitu. Nggak boleh. Ya karena kamar mandi sama kamar kita tuh deket kan jaraknya kan.
Satu rumah di situ nggak boleh walaupun beda kamar. Nggak boleh. Dengan sepupu nggak boleh satu rumah. Dengan ipar. Nah, ipar itu siapa, Pak? Adiknya istri. Nggak harus adik, nggak kan? Benar nggak? Saudaranya istri. Benar nggak? Kita ini kadang suka terjebak kata adik dan kakak ya. Padahal nggak penting itu dalam fikih itu, Pak. Adik kakak itu nggak penting. Yang penting adalah saudara gitu. Dalam waris juga begitu kan? Mau adik mau kakak, bahasanya yang benar adalah saudara. Dengan saudaranya istri yang perempuan. Kalau saudaranya istri yang laki-laki sih nggak apa-apa. Istri kita punya adik laki-laki, tinggal serumah sama kita, boleh nggak? Boleh. Karena kan adiknya istri dengan istri kita kan mahram kan, saudara kandung. Nah kitanya sama dia sama-sama apa? Laki-laki. Mau sekamar juga boleh. Gitu. Asal jangan satu selimut aja. Atau satu kamar mandi. Kalau satu kamar doang boleh. Yang masalah tuh iparnya ini adiknya istri, adik tuh saya salah. Saudaranya istri yang perempuan. Istri kita punya saudari perempuan. Satu rumah sama kita, Pak. Nah, satu rumah. Boleh nggak tuh? Nggak boleh. Kan ada film bioskopnya itu. Apa judulnya? Ipar adalah maut. Itu ipar adalah maut. Nah, karena khawatir terjadi perselingkuhan. Ya, boleh juga nih saudaranya istri cakep juga gitu. Akhirnya terjadilah perselingkuhan. Nggak boleh tuh, nggak boleh berduaan, nggak boleh melihat sebagian aurat, nggak boleh bepergian bersama. Terus nggak boleh bersentuhan, ya, nggak boleh bersentuhan, salaman nggak boleh, gitu. Karena bukan mahram. Coba jam berapa sih? Dikit lagi ya. Ini kita ngapalin konsekuensi mahram aja. 1, boleh haram dinikahi. Itu ya konsekuensi mahram, haram dinikahi. 2, boleh melihat sebagian aurat dengan mahram nih, ingat dengan ibu tadi. Terus 3, boleh bersentuhan. Nah, kelewat tadi tuh, kelewat. Boleh bersentuhan. 4, boleh berduaan. Kalau bahasa pikir boleh berkholwat, menyepi berduaan. Nah, dimaksud kholwat itu dalam satu ruangan. Ini misal nih, bapak-bapak pada pergi semua nih. Ini kan satu ruangan masjid ya. Ada perempuan masuk sendiri, saya sendiri. Itu namanya kholwat. Itu namanya berduaan. Paham ya? Dalam satu ruangan apa lagi? Mobil, Grab, Gojek. Nah, itu boleh nggak istri kita naik taksi tuh sama tukang taksi itu mahramnya bukan? Istri kita nih manggil Grab sendirian, istri kitanya atau sama anaknya yang kecil naik taksi Grab, itu berduaan nggak tuh namanya? Berduaan. Nggak boleh itu, nggak boleh. Jadi bayar tapi nggak boleh. Ya mau gimana, emang hukumnya begitu, nggak boleh. Karena itu laki dan perempuan yang bukan mahram. Nggak boleh. Mending kita yang nganterin, kecuali darurat. Ini saya buat pengecualian. Darurat. Ya ini udah mau malam harus pulang, ya terpaksa naik taksi, terpaksa naik ojek. Ya kalau bisa mah yang paling bener mah siapa? Yang nganter, ya suaminya, mahramnya. Cuman dalam kondisi darurat ya boleh. Seperti apa lagi darurat tuh? Lagi diperiksa sama siapa? Dokter, lagi dioperasi. Kan kita kan kadang kalau diperiksa sama dokter kan satu ruangan kan, berduaan sama dokter kan. Misalkan ke klinik ya pakai BPJS, misalnya pergi apalah gitu ya. Umumnya BPJS gitu. Dipanggil pasien nomor 3, pas masuk tuh, waduh dokternya cantik Pak, itu
Gimana nih Pak? Keluar aja apa terusin? Berduaan kan? Dalam satu ruangan kan? Hukum asalnya itu nggak boleh sebenarnya mah. Tapi berhubung berobat sih Pak. Ya berhubung berobat, hukum asalnya berhubung berobat, ya udah jadi boleh asal jangan macam-macam aja gitu ya. Iya. Saya masuk, ada di situ ada bidan, kemudian saya udah terlanjur pada merasa sakit gimana? Jadi maklum nggak? Iya bisa dimaklum karena berobat itu. Kalau bidannya soal itu Pak ya. Tapi dibatalkan itu lebih baik. Ah saya punya duit banyak, mohon maaf Bu nggak jadi ya. Saya mau pulang dulu ke rumah. Saya milih dokter laki-laki aja. Itu pilihan yang lebih baik. Ya lebih baik. Kita tuh pas ngelihat dokternya, aku perempuan dokternya, kita batalin. Terus kita nyari dokter yang laki-laki. Itu pilihan lebih baik. Itu. Hukum asalnya malah nggak boleh. Karena apa? Karena yang bukan mahram berduaan. Cuma karena darurat, teu boga duit, geus lah ayana ieu dokterna ya awewe, nya kumaha deui gitu. Enggak apa-apa. Terus apalagi konsekuensi mahram? Haram dinikahi, boleh bersentuhan, salaman, boleh melihat sebagian aurat, boleh apalagi? Berduaan, berkholwat, tidak batal wudu. Nah, berarti kebalikannya Pak. Kalau yang bukan mahram kebalikannya. Haram dinikahi, kebalikannya apa? Boleh dinikahi. Terus boleh melihat sebagian aurat, kebalikannya apa? Tidak boleh melihat seluruh aurat. Boleh berduaan, kebalikannya tidak boleh berduaan karena bukan mahram. Tidak boleh berduaan. Terus boleh bersentuhan, kebalikannya tidak boleh bersentuhan. Nah, lebaran tuh harusnya nggak boleh salam-salaman, nempel bersentuhan sama yang bukan mahram. Nggak boleh harusnya. Jadi kalau lebaran siapin sarung tangan Pak, sarung tangan. Jadi kalaupun nempelnya sama sarung tangan. Kecuali sama mahram, sama bibi kita, ibu, sama nenek, sama ponakan, boleh. Tapi kalau sama sepupu, sama bibinya istri, sama tetangga, apalagi itu mah bukan mahram, nggak boleh. Gitu ya. Ada pertanyaan? Udah jelas ya? Nah, jadi mahram itu kesimpulannya ada 3. Mahram karena nasab, mahram karena pernikahan, mahram karena persusuan. Yang paling penting dari mahram adalah mengetahui konsekuensi. Bukan cuma apal gitu doang, tapi mengetahui konsekuensinya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.